Kita pengennya udah kita langsung punya anak gitu. Jadi besok kamu bawa kelapa hijau gitu. Pak, akibat doanya Habib, itu istri saya belum halangan loh Pak. Oh iya, alhamdulillah berarti jadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita mau menceritakan tentang karomah almarhum Habib Djafar yang memang nyata pada kehidupan keluarga kami. Nah, sebelum kita menceritakan ini lebih lanjut, jangan lupa klik like and subscribe terlebih dahulu. Ikutin sampai habis. Sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu. Ya, saya adalah bapaknya Ammar dan ini mamanya Ammar. Nah, oke. Mari kita mulai, guys. Saya waktu itu ketemunya di mana ya pertama ya? Di kantor. Di kantor. Nah, terus gimana ceritanya kok bisa ketemu sama almarhum Habib Djafar? Ini kan bos yang di kantor ngundang ke kantor. Ngundang Habib ke kantor. Info dari atasan kami dulu itu bahwa di share di grup, guys, Habib mau berkunjung ke kantor gitu. Jadi nanti buat kepala tim ya, buat anak-anak nanti disiapin semua, nanti kita akan minta doa sama beliau. Nah, jadi itu infonya, untuk info pertamanya pada saat beliau datang ke kantor. Tapi lupa ya tanggalnya, tanggal apa? Tanggal berapa ya waktu itu ya? Lupa ya. Bulan Januari. Yang penting itu bulan Januari tahun 2020. Ya, kalau mendengarkan cerita beliau dan karomah beliau ini, bagi orang yang menggunakan akal sehat atau logika lah istilahnya gitu ya, nggak nyambung kita kalau mau ngebahas karomah Habib Djafar ini, nggak nyambung. Kenapa demikian? Karena memang ini banyak yang terjadi di luar nalar, oke? Di luar pemikiran orang yang katanya menggunakan logika. Konteksnya kita mau menceritakan karomah almarhum Habib Djafar untuk keluarga kami, ya, seperti apa. Nah, itu yang kami mau ceritakan. Nah, terus gimana pertama kali melihat sosok seorang Habib Djafar itu seperti apa ketika pertama kali ketemu? Kan aku memang awalnya nggak tahu sama sekali Habib Djafar itu siapa, nggak pernah dengar juga, mungkin karena wawasanku tentang Habib itu kurang, jadi nggak tahu sama sekali beliau siapa. Pas mau diajak ke kantor, diundang gitu, baru ngelihat beliau datang itu kagum lah, kayak ini pertama kali aku ngeliat Habib di depan mata gitu. Gitu. Terus tapi nggak cuma aku yang kagum, semua satu kantor itu, satu semuanya itu kayak auranya ya, aura karismatiknya itu luar biasa. Habib datang itu sudah beda gitu. Aura semuanya kantor mata jadi tertuju sama dia hidup, gitu. nyala. Merinding nih ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Jadi nah itu ya ketika pertama kali ketemu ya. Nah, pada saat proses pertemuan itu, tetapi sebelumnya itu untuk pertemuan pertama kali istri dengan beliau, seperti itu. Sini nak, sini. Ammar sini. Ammar di sini. Nah, kecilin dulu ya. Mama, enggak habis. Ammar mamam. Api terus nih. Nah, ini Ammar. Nah, jadi kalau saya sendiri itu pertemuan yang kedua kalau nggak salah ya. Karena pertama kali saya ketemu dengan beliau itu waktu kita kunjungan kerja ke Semarang, di kantor Semarang. Nah, di situ pertama kali saya mencium tangannya beliau. Ya, pertama kali ketemu dengan beliau. Dan ciri khasnya beliau, kita kalau lagi dikumpulkan harus ada yang namanya buah-buahan, ya enggak? Nah, terus waktu itu kebagian buah nggak? Kebagian buah semuanya. Semuanya kebagian. Kan banyak buah di situ, terus dipegangin sama Habib satu-satu, terus ditunjuk.
ditunjuk gitu ke anak-anak. Dapat ya. Tapi sebelum itu mulai itu dikenalin dulu satu-satu. Nah kebetulan waktu itu kan saya jadi kepala tim ya. Terus dan beberapa kepala tim dikenalin satu-satu sama Habib oleh atasan kami. Oh ini Hanan, nah ini istrinya, nah gitulah. Jadi dikenalin satu-satu dan ada teman-teman yang beberapa kepala tim juga yang bawa istrinya, yang bawa suaminya, seperti itu. Di situ kita juga foto-foto dengan beliau. Nah cuman kemarin itu kita nggak sempet bawa istri saya nih, mamanya Amar, nggak sempet foto gitu loh dengan beliau. Maksudnya nggak foto bertiga gitu loh ya. Jadi cuman yang foto itu cuman saya aja sambil pegangan tangan. Nah begitu. Nah setelah dari situ Habib kan sampai sore ya di situ ya. Nah pokoknya bukan hanya sekali ya, ada beberapa kali ke kantor gitu. Jadi setiap beliau ke kantor itu nanti sore pulangnya itu pasti kita diajak buat nemenin beliau ya makan soto. Nah saya ingat sekali bahwa beliau itu paling suka soto Lamongan. Nah itu tempatnya di Samarinda, Jalan Kadri Oning. Nah kalau makan siang di situ beliau suka banget di situ dan ceker ya, ceker itu paling suka juga beliau. Pokoknya kalau mau makan di sini beliau berpesan jangan lupa pesan ceker. Karena apa? Apa namanya, kalau filosofinya beliau itu kan ceker ayam itu kan apa sih namanya gitu? Garuk ya, garuk rezeki itu di tanah itu kan biasanya kan. Nah itu filosofinya Habib itu biar pinter cari rezekinya gitu. Kita jadi makanya harus makan ceker. Nah makanya kalau misalkan kami makan ke sana sekeluarga atau mau sama siapa, kita makan di sana, kita pasti pesen ceker gitu. Kok hidung saya merah ya? Nah pas pertama kali kita nongkrong di mana itu? Big Mall Excelso. Nah di Excelso gitu. Dan kebetulan ya kan kita niatnya memang abis nikah nggak perlu pakai KB-KB-an ya. Kita pengennya udah kita langsung punya anak gitu. Nah waktu itu istri saya nih, mamanya Amar itu hamil ya. Hamil 1 bulan lah ya, sudah 1 bulanan ya, 1 bulanan. Ternyata belum rezeki gitu loh, keguguran. Saya diceritain lah. Aku lupa juga itu. Kalau pokoknya nggak ketahuan hamil Apalagi nggak ketahuan hamil ya. Karena kayak masih baru gitu kan. Dia nggak disangka, terus kecapean kerja, pokoknya naik turun tangga terus pokoknya di kantor itu. Nggak lama sakit perut dan keguguran lah, singkat cerita. Keluar pada saat di ini ya, ke toilet ya. Di rumah? Iya, makanya di rumah enggak, cuci piring, lagi jongkok. Lagi cuci piring jongkok. Iya kan di situ, pas itu sebelumnya. Ada di tandon itu ya. Sebelumnya kan ke rumah sakit, disuruh bed rest, cuma aku nggak bed rest, aku tetap kerjain pekerjaan rumah. Soalnya kan cuma tiduran. Ya itu. Terus keguguran. Tiba-tiba keluar ya gumpalannya, gumpalan segimana ya, gumpalan segini ya kurang lebih ya. Iya. Saya kan udah tunjukin aku ya. Ada kayaknya. Ada yang tunjukin aku gitu. Aduh ya Allah anakku. Jadi ya dari situ kita berpikir oh ya mungkin belum rezeki ya. Kita nggak mau ambil pusing gitu loh. Kalau mau dibilang sedih ya sedih, tapi kita nggak mau ambil pusing bahwa udahlah, artinya ya karena masih baru juga. Karena masih baru ya, seperti itu. Nah ketika kita nongkrong itu ya, nah di situ waktu itu Pak Farid ya, Pak Farid yang ngomong sama Habib ya, ngomong bahwa ini Bib, Hanan gimana? Sama rekan kerja saya yang siapa? Ardi. Kan dia udah lama nikah. Iya betul, enggak. Nah, Belum. ini kita mau ceritain karomanya Habib bahwa Kita berdua ini memang betul-betul nyata ya. Ardi itu udah lama duluan ya. Duluan dia berapa bulan gitu nikah dan kepengen langsung punya anak tapi nggak punya, belum dikasih gitu loh ya, belum dikasih. Nah jadi waktu itu pada saat kita nongkrong di Excelso sempet Pak Farid itu bilang kalau Bib ini Hanan ya kan, istrinya baru keguguran. Nah ini istrinya gitu loh. Jadi waktu itu Habib Ridho langsung bilang ya udah besok kita kan ke kantor lagi nih, dia bilang Habib nih, besok kita ke kantor lagi, jadi besok kamu bawa kelapa hijau gitu. Kelapa hijau itu 2 biji untuk kamu dan istrimu, nanti didoain sama Habib gitu loh. Tapi nanti setelah kamu udah bawa kelapa, kamu udah minum kelapanya, kamu jangan makan telur dulu ya gitu. Jangan makan telur dulu ya. Nah gitu ya, betul ya.
Ya, kalau seingat saya seperti itu ya, jangan makan telur dulu. Oh ya udah, pas kita udah pulang, besok harinya saya langsung apa namanya? Sama cari nyari kelapa hijau. Enggak, terus sendiri. Ardi lagi waktu itu lagi ketemu CN. Jadi, enggak, ceritanya tuh gini, kita lagi makan di soto Lamongan. Nah, Nan gimana? Ditanya sama Bib Rido, Nan gimana? Udah cari kelapa hijaunya? Oh iya Bib, ini Pak Abis ini nyari gitu. Jadi saya agak langsung tergesa-gesa gitu. Nah, habis dari tempat makan itu, saya langsung cari, saya bawa mobil sendiri, pokoknya pinjam mobil kantor dulu ya kan, bawa ya kan, saya cari kelapa hijau, ketemu di Juanda waktu itu ya. Nah, artinya itu nggak apa namanya chat aku gitu, nelpon aku, iya. Aku kan awalnya mau beli 2 gitu kelapa hijaunya, nemunya di sana. Nah, terus Ardi nelpon, minta tolong dulu juga dong, aku juga mau minta didoain sama Habib gitu bilangnya. Nah, habis itu ya udah sekalian aku belikan 4 biji seperti itu. Nah, kalau di kita kan ada 3 ya, betul bertiga ya. Mei juga, iya Mei juga sama suaminya, terus Ardi sama istrinya, terus kita gitu. Mei itu nikahnya Sama. beda seminggu. Hah? Sama tuh beda seminggu. Sama harinya sama yang kita nikah. Tanggalnya kan? Tanggalnya sama, tanggal 11 gitu. Mei itu nikah sama ya, sama. Tapi dia belum jadi juga gitu. Kalau istri saya begitu selesai nikah langsung jadi, tapi ya itu tadi keguguran. Nah, kita bawa ke kantor. Nah, di situ didoain, ya kan. Terus ya kita tinggal amin-amin gitu aja. Pokoknya ada 6 kelapa ini didoain semua gitu lah. Nah, di situ kita minum, ya gitu, minum, kita makan seperti itu. Nah, setelah didoain sama Habib itu kelapa kita makan, kita minum, airnya kita makan, isinya ya langsung setelah selesai didoain itu di situ gitu loh. Nah, tetapi sebelum itu ada yang lucu nih. Nah, ada yang lucu dari mamanya Amar gitu ya. Waktu di rumah ya kan. Waktu di rumah itu saya sempat bilang sama aku waktu itu, Habib kok tapi nggak sholat ya. Ya itu kan saya ingat ya. Habib tapi kok nggak sholat ya. Nah, disitulah saya langsung menceritakan, karena saya kan terlebih dahulu sudah pernah mendengarkan cerita-cerita karomahnya beliau. Nah, jadi di situ saya memberikan pemahaman terhadap mamanya Ammar. Waktu itu belum jadi mamanya Ammar, masih istri saya ya kan. Sekarang juga masih istri saya. Nah, di situ setelah kita sudah minum itu air kelapa, setelah kita udah lama kelamaan ya, Habib kan masih di Samarinda ya sampai tahun 2021 ya beliau meninggal ya. Ya kan? Sini nak. Nah, di situ setelah 1 bulan kemudian ya, ya kan, istri saya datang ke kantor, karena waktu itu langsung saya suruh stop dulu kerja, maksudnya istirahat dulu kerjanya, jadi di rumah dulu supaya jangan kecapean naik turun tangga. Nah, jadi waktu itu istri saya datang ke kantor ngasih tes pack, iya kan, saya datang ke kantor ngasih tes pack. Ibu udah berhenti kerja kah? Masih kerja. Kan saya cuma bilang suruh istirahat doang dulu, Aku tetap kerja. Pas udah ketahuan hamilnya baru aku yang berhenti. Oh gitu. Ya itu. Jadi gimana tadi? Ya, pokoknya masih kayak seperti biasa, masih kerja, masih masuk kantor, nggak lama, nggak ada halangan, ya positif ya. Di situ kita saya pertama langsung ngomong sama Pak Farid ya, Pak, akibat doanya Habib itu istri saya belum halangan lupa. Oh iya, alhamdulillah berarti jadi ya gitu. Langsung pada saat itu juga kan biasanya kita nemenin Habib makan siang kalau nggak nongkrong gitu. Di situ Pak Farid sampaikan langsung, aduh Bib, ini istrinya Hanan belum halangan lagi. Wah, alhamdulillah, bilang Habib Rido. Terus Habib sempat bilang itu kalau nggak salah ya, Habib Jafar itu bilang, tadi alhamdulillah. Pokoknya di situ, terima kasih banyak Habib, terima kasih banyak, alhamdulillah. Pokoknya di situ sudah. Itulah karomahnya Habib Jafar yang terjadi pada keluarga kami. Nah, disitulah awal asal muasal Ammar ini, anak kami ini. Nah, itu berkat didoakan 2 biji kelapa yang kami minum. Ya,
suami istri itu didoain oleh Habib Jafar. Nah, jadi yang menurut kami ya sekeluarga, atau lebih khususnya saya dan istri, itu yang yang membuat kami merasa bahwa ini benar-benar nyata karomahnya Habib ini. Kenapa? Bahwa banyak di luar sana orang habis keguguran ya, informasinya bagi orang di luar sana kalau habis keguguran itu dilarang dulu untuk apa? Biasanya nggak boleh dulu untuk hamil ya, langsung hamil itu nggak boleh dulu gitu loh. Jadi, nah ini karomahnya Habib ini yang terjadi sama kami gitu loh, bahwa istri saya habis keguguran, dikasih minum air kelapa, didoain oleh Habib Jafar, langsung jadi lagi gitu loh, tanpa ada jeda-jeda gitu loh. Sebulan setelah keguguran hamil, langsung hamil lagi. Nah, inilah karomah yang kami alami, yang kami dapatkan, dan ini betul-betul kami merasa bersyukur sekali bisa kenal dengan almarhum Habib. Bisa berjabat tangan, bisa mencium tangannya, bisa didoain terutama oleh Habib. Ya, nah itulah yang kami bilang bahwa ini kisah nyata gitu loh, karomahnya Habib yang terjadi pada keluarga kami. Dan nggak kita aja, Mei juga positif, terus istrinya Ardi juga positif. Iya, langsung barengan kan, langsung barengan. Jadi tiga-tiganya kami yang didoain ini itu langsung gitu loh. Makanya anak kami ini tidak jauh beda gitu loh ya. Anaknya Ardi, anaknya Mei sama Amar itu nggak ada yang jauh beda, cuman berapa ya? Kalau Amar sama anaknya Mei cuma beda seminggu. Beda seminggu. 20 hari. 20 hari. Terus Kalau sama anaknya Ardi beda sebulan atau 2 bulan gitu. sekitar itu kan. Nah, duluan Ardi apa? Dan kita. Duluan kita ya. Oh iya, duluan kita. Nah, itu adalah karomahnya Habib Jafar yang memang betul-betul terjadi pada kami dan keluarga kami. Jadi ini bukan mengada-ada ya. Ini bukan kita bikin-bikin ceritanya karena memang kita mau ceritakan di YouTube. Enggak, tetapi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya takutnya nanti kami lupa udah pikun, misalkan kalau kami panjang umur ya. Mudah-mudahan kami sekeluarga sehat panjang umur ya. Nah, tujuannya kami membuat video ini selain untuk menceritakan bahwa karomahnya almarhum Habib Jafar sepanjang hidupnya itu betul-betul ada dan nyata gitu loh. Dan ini terjadi pada kami. Terus yang kedua, kenapa kami membuat video ini? Untuk sebagai arsip ya. Suatu saat nanti anak kami udah dewasa, anak kami udah menikah, atau kami punya anak cucu, juga bisa melihat video ini bahwa pernah terjadi karomahnya Habib karismatik ya, Habib Jafar bin Hamid bin Muhammad Al-Kaf ya. Kami ucapkan banyak terima kasih, tapi sebelum kami menutup video ini, kami mau hadiahkan Al-Fatihah dulu, khususan untuk Habib Jafar bin Hamid bin Muhammad Al-Kaf. Semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik, karena berkat beliau banyak orang-orang di luar sana yang menjadi berjaya, yang mengalami karomah-karomah dari beliau. Khususan Habib Jafar bin Hamid bin Muhammad Al-Kaf. Fisiril Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mama popo isi. Mama popo isi. Mama popo isi. Yang perlu kita sampaikan ya, dari kami ya, sepanjang hidupnya Habib beliau selalu berbuat kebaikan untuk orang ya. Beliau selalu mendoakan kita semua, mendoakan bangsa ini, mendoakan seluruh rakyat Indonesia. Pokoknya saya ingat sekali doa beliau, pokoknya kalau berdoa itu beliau selalu ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Mugni, ya Hadi, ya Wadud, ya Fatah, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim. Itu juga yang namanya doa yang mustajab ya bagi kami sekeluarga ya. Dan karena itu yang kami amalkan juga dari Habib. Terus tugas beliau itu untuk mendoakan umat atau mendoakan alam semesta ini, terutama
rakyat dan bangsa Indonesia ini supaya hidup tentram, supaya hidup makmur itu berakhir pada saat beliau wafat di tahun 2021. Nah, dari tahun 2021 dan seterusnya itu tinggal tugas kita sebagai umat untuk mendoakan beliau. Jadi supaya fair ya, beliau sudah pernah mendoakan kita. Nah, sekarang beliau udah nggak ada, nah giliran kita yang mendoakan beliau. Nah, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Ini kisah perjalanan karomah Habib Jafar pada keluarga kami. Ya, semoga ya teman-teman juga yang mendapatkan karomah dari almarhum Habib juga bisa menceritakan ini dan bisa diceritakan untuk anak keturunannya nanti. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, atau dalam penyusunan kosakata kami yang yang tidak terstruktur dengan baik ya. Oke. Baik, saya Bapak Amar, Mama Amar, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.